Halo sobat, Yuno di sini. Welcome to Mystery Channel. Every mystery has a story. Di video kali ini aku bakal ngebahas kasus tentang Vincent Chin yang dihabisi karena menegakkan keadilan untuk membasmi rasisme. Jadi tanpa lama-lama lagi, langsung aja ke ceritanya. Oke, pertama-tama kalian pasti pernah dengar gerakan hentikan kebencian Asia atau Stop Asian Hate. Beberapa tahun lalu, tepatnya saat pandemi COVID-19, gerakan ini menjadi sangat luas hingga ke seluruh dunia. Tapi bukan berarti kebencian terhadap orang-orang yang punya keturunan Asia ini mereda. Karena hal ini bukan pertama kali yang terjadi di Amerika Serikat. Nah, kali ini aku bakal ngebahas tentang seorang Vincent yang berusaha untuk menumpas kebencian tersebut. Pada tanggal 19 Juni 1982, saat itu Vincent masih berusia 23 tahun. Nah, di malam itu, Vincent dan ketiga temannya sedang minum-minum di sebuah klub malam yang terletak di Woodward Avenue, Michigan. Nah, di malam itu, Vincent sedang mengadakan pesta pelepasan masa bujang karena sebentar lagi dia akan segera menikah. Tentu aja, selain Vincent dan ketiga temannya, ada juga pengunjung lain yang datang ke klub tersebut yang bernama Ronald Evans dan juga anak tirinya yang bernama Michael Nitz. Karena diketahui, Evans dan Nitz ini suka banget pergi ke pesta atau ke klub malam. Nah, malam itu saat Vincent mengadakan pesta sama teman-temannya, Evans ngeliat Vincent ngasih tip atau nyawer seksi dancer. Tapi entah apa alasannya, Evans ini terlihat kayak marah dan cukup tersinggung. Kemudian, Evans melontarkan kata-kata rasis dan juga berteriak untuk menyuruh si seksi dancer ini agar tidak menerima apapun dari pesta Vincent. Mendengar itu, Vincent pun langsung marah dan langsung nyamperin si Evans ini. Dari situlah situasi jadi makin memanas karena Vincent dan Evans terlibat adu mulut. Gak berhenti di situ aja, situasi jadi makin keruh ketika teman Vincent yang bernama Jimmy Choi datang untuk membelanya dan langsung memukul Evans. Tentu aja Evans gak tinggal diam. Evans membalas pukulan Jimmy dengan menggunakan sebuah kursi dan akhirnya mereka semua diusir dari klub tersebut oleh staf yang berjaga. Pertanyaannya, kenapa ini Evans bisa marah atau tersinggung kepada seseorang yang tidak dia kenal yang saat itu ngasih tip atau nyawer seksi dancer? Saat itu, Evans dan Nitz ini menyalahkan Vincent dan teman-temannya karena gara-gara mereka Evans dan Nitz ini di PHK dari pekerjaannya di bidang industri otomotif. Ya intinya mereka ini rasis dan stereotip gitu karena kebanyakan orang Cina menguasai perdagangan di negara mereka. Karena saat itu perdagangan adalah tulang punggung perekonomian bagi warga Michigan. Dan akhir-akhir ini sektor perdagangan mengalami kemerosotan parah. Diketahui Evans ini dipekerjakan oleh seseorang yang bernama Chrysler sebagai seorang supervisor. Sedangkan Nitz sendiri baru aja dikeluarkan dari perusahaan yang sama dan sekarang dia bekerja di toko furnitur. Menurut para seksi dancer, Evans dan Nitz ini sempat mengatakan hal-hal yang kurang pantas kepada Vincent dan teman-temannya. Nah, Evans dan Nitz nih bilang kayak gini, gara-gara bajingan seperti kalian, kami jadi diberhentikan dari pekerjaan. Gara-gara kalian juga, banyak orang Amerika yang kehilangan pekerjaan. Tapi sebenarnya kemarahan Evans dan Nitz ini tanpa alasan atau bahkan gara-gara kebodohan mereka sendiri. Di akhir tahun 70-an, industri otomotif Amerika Serikat memang sedang mengalami kesulitan. Hal itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang di dalam atau di luar kendali mereka. Selain itu, harga minyak dan layanan kesehatan juga naik yang menyebabkan para pebisnis ini jadi makin kesulitan. Karena itu, perusahaan otomotif seperti Ford dan yang lainnya harus mengurangi biaya produksi mereka. Hal buruknya lagi adalah ketatnya persaingan di pasar Amerika Serikat dengan brand-brand di luar Amerika Serikat. Karena faktanya brand-brand dari Eropa seperti Volkswagen, Renault, Fiat sudah masuk ke Amerika Serikat. Selain itu, brand-brand dari Asia seperti Toyota, Subaru, Honda, dan juga Nissan juga semakin populer di pasar Amerika Serikat. Karena brand-brand tersebut membawa fitur-fitur yang lebih unggul daripada mobil-mobil buatan Amerika, seperti radio, jendela elektrik, atau bahkan AC. Nah, gara-gara ketatnya persaingan dari brand-brand luar negeri, perusahaan Amerika harus membuat kendaraan lebih baik dan juga menawarkan pelanggan lebih banyak model dengan harga yang murah. Dari situ bisa kita lihat
kalau perusahaan otomotif di Michigan mengalami kemerosotan yang sangat parah. Nah, hal itulah yang membuat warga Amerika kehilangan pekerjaan akibat masalah ekonomi yang tidak terduga. Jadi, yang membuat Evans dan Nitz semakin sulit menerima fakta itu adalah karena mereka tidak mengerti sama sekali tentang industri otomotif, atau bahkan mereka tidak tahu apa-apa yang terjadi di belakang itu. Mereka hanya menuntut perusahaan harus sangat protektif kepada mereka. Terus apa hubungannya hal itu dengan Vincent? Oke, aku bakal jelasin satu persatu. Jadi Vincent adalah seorang warga negara Cina yatim piatu dan kemudian pindah ke Amerika karena diadopsi orang tua angkatnya yang bernama Bing Chin dan Lily Chin. Nah, hal itu bisa digunakan Evans dan Nitz sebagai senjata karena faktanya Vincent emang nggak punya ikatan apapun dengan bangsa mereka. Oke, balik lagi ke kasus Vincent. Setelah Vincent, Evans, Nitz, dan juga teman-teman Vincent dikeluarkan dari klub tersebut, ternyata pertengkaran itu masih berlanjut hingga sampai di parkiran. Saat itu, Evans mengambil tongkat baseball dari mobilnya yang membuat Vincent dan teman-temannya langsung lari terbirit-birit meninggalkan TKP. Lalu, sekitar setengah jam kemudian, Evans dan Nitz ini membayar seseorang yang bernama James Perry sebesar $20 untuk membantu mereka mencari Vincent dan juga teman-temannya. Menurut teman masa kecil Vincent yang bernama Gary Koivu, setelah Evans, Nitz, dan juga James Perry menemukan Vincent dan teman-temannya, mereka langsung memojokkan Vincent dan saat itulah Evans langsung memukul kaki Vincent menggunakan tongkat baseballnya. Tentu aja Vincent pun nggak bisa berdiri. Tapi kemudian Nitz dan juga James Perry memegangi Vincent, lalu Evans melanjutkan untuk memukul kepala dan juga badan Vincent beberapa kali. Sebelum Vincent tak sadarkan diri, dia sempat mengucapkan kata-kata terakhir, yaitu "It's not fair" atau "Ini tidak adil". Kebetulan, saat itu ada 2 orang polisi yang melihat kejadian tersebut. Gak pakai lama, 2 petugas polisi itu pun langsung turun tangan meskipun sudah sedikit terlambat. Saat itu, Evans masih sempat-sempatnya bilang gini ke polisi, "Saya tidak bermaksud untuk menyakitinya seburuk itu." Tapi karena tindakannya itu, Evans dan Nitz langsung diamankan ke kantor polisi. Tapi sayangnya gak lama kemudian mereka dibebaskan tanpa tuduhan. Sementara itu, Vincent dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Tapi sayangnya, saat itu Vincent mengalami koma dan 4 hari kemudian akhirnya Vincent meninggal pada tanggal 27 Juni 1982. Yang mana hari itu seharusnya menjadi hari pernikahan Vincent. Kini, keluarga dan teman-teman Vincent bukan menghadiri pesta pernikahan Vincent, melainkan menghadiri pemakamannya. Setahun kemudian, pada bulan April 1983, akhirnya Evans dan Nitz didakwa dengan pembunuhan tingkat kedua. Tapi karena pembelaan mereka diterima oleh hakim, tuduhan mereka akhirnya diringankan menjadi pembunuhan tidak sengaja. Persidangan ini dipimpin oleh seorang hakim yang bernama Charles Kaufman. Saat itu, Charles akan menghukum Evans dan Nitz dengan masa percobaan 3 tahun dan juga denda masing-masing $3.000. Atau gampangnya mereka ini akan dibebaskan bersyarat selama 3 tahun, dan jika mereka tidak membuat kejahatan lagi selama 3 tahun, maka mereka akan secara resmi dibebaskan. Tapi anehnya, Charles membuat keputusan itu tanpa sepengetahuan pengacara Vincent. Charles juga mencoba untuk membenarkan keputusan konyol ini dengan bilang, "Saya tidak berpikir bahwa memenjarakan mereka akan memberikan manfaat apapun bagi mereka atau bagi masyarakat. Anda tidak membuat hukumannya sesuai dengan kejahatannya. Anda membuat hukumannya sesuai dengan penjahatnya." Sebenarnya Charles menggunakan hal ini sebagai kedok atas dasar transparansi hukum kepada dunia. Padahal sebenarnya Charles ini nggak memanusiakan Vincent sebagai manusia, atau gampangnya Charles ini kayak rasis segitu ke Vincent. Tentu aja kejadian ini membuat masyarakat marah karena keputusan yang dibuat Charles tersebut. Selain itu, denda sebesar $3.000 untuk seorang yang telah menghabisi nyawa sangatlah kecil dan tidak sebanding. Karena itu, masyarakat pun melakukan demo massal untuk menuntut hukuman yang lebih berat terhadap pelaku yang menghabisi Vincent. Pada tahun 1984, pengadilan Amerika Serikat merespon protes tersebut
dengan menjatuhi hukuman 25 tahun penjara terhadap Evans karena telah melanggar hukum perdata Vincent. Sayangnya, hukum di sana sama dengan hukum yang terjadi di negara plus 26 karena hukuman Evans dibatalkan saat banding dan persidangan akan diulang. Jadi, persidangan ulang akan dilakukan di Cincinnati, Ohio. Alasannya, karena di sana tidak ada orang Amerika keturunan Asia di antara mereka yang terlibat. Dan kita juga bisa tebak, pada tahun 1987, persidangan pun dimulai dan akhirnya Evans dibebaskan dari segala tuntutan. Tapi pertarungan gak berhenti di situ aja. Di tahun itu juga tuntutan perdata atas kematian Vincent yang tidak sah dilanjutkan di luar pengadilan. Akhirnya, Nitz diperintahkan untuk membayar denda sebesar $50.000 dalam 10 tahun. Sedangkan Evans sendiri didenda sebesar $4 juta. Tapi menurut Herencia, orang yang mewakili pihak Vincent, Evans dan Nitz ini nggak pernah membayar denda mereka. Karena itu, Xia terus menuntut Evans atas kerugian yang dialami Vincent sampai tahun 2015 karena dia nggak pernah membayar sama sekali. Akhirnya Evans jadi kena denda lagi yang membuat hutangnya bertambah menjadi lebih dari $8 juta. Nah, berdasarkan apa yang ku ceritain tadi, menurut kalian apakah Evans mau ngebayar utangnya apa enggak? Coba kalian tulis komen di bawah. Sayangnya, keadilan tidak ditegakkan dalam kasus ini dan tragedi ini tidak pernah ditangani dengan serius meski telah melalui proses hukum yang panjang. Bahkan beberapa dekade kemudian, tokoh masyarakat tertentu berusaha untuk membelokkan dan juga meremehkan kejadian tersebut. Parahnya lagi, hal ini disampaikan oleh mantan anggota Kongres Amerika Serikat yang bernama John Conyers. Pada sidang tahun 1998, Conyers sempat membahas sedikit tentang kasus Vincent dengan bilang kalau kejahatan ini bersifat politis dan bukan rasisme. Dia membuat alasan tentang industri otomotif yang kita bahas di awal tadi, yang mana orang Jepang dan Amerika sedang mendiskusikan tentang impor dan ekspor. Karena itu, kasus ini tidak mungkin didasari oleh rasisme. Tapi, Conyers tidak membahas tentang Nitz dan Evans yang telah menyewa seseorang untuk membantu menemukan Vincent. Tentu aja hal itu dianggap sangat tidak adil. Dia juga menyampaikan penafsirannya yang salah dan juga dengan salah menyatakan kalau Vincent adalah orang blasteran Jepang Amerika. Padahal, seperti yang kita tahu, Vincent adalah orang Cina Amerika. Meski ada banyak hal yang mengecewakan dalam kasus Vincent, tapi pergerakan Vincent membuat masyarakat Amerika yang punya keturunan Asia jadi lebih berani untuk mengekspresikan kemarahan mereka. Berkat Vincent juga, jadi ada gerakan masyarakat Asia Amerika dan juga Kepulauan Pasifik untuk menentang rasisme. Ketegangan antara masyarakat Asia Amerika dan juga masyarakat kulit putih kebanyakan disebabkan oleh gesekan yang terjadi setelah Perang Dunia Kedua. Penyebab lainnya adalah persaingan ekonomi antara dua negara, yaitu antara Jepang dan juga Amerika. Masyarakat Asia Amerika memilih untuk menghadapi respon yang berpotensi untuk menimbulkan keributan daripada membiarkan keadilan ini memudar begitu saja. Akhirnya, hal ini berbuah menjadi penegakan hak-hak sipil pertama dalam sejarah bagi orang Amerika keturunan Asia. Menurut Rene Tajima Penal, seorang profesor asal Amerika, sebelum terjadinya serangan balik, orang Amerika yang punya keturunan Asia tidak dipandang sebagai kelas tertentu yang dilindungi. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya pergerakan yang dibuat Vincent. Setahun setelah kasus tersebut, Pusat Hukum Amerika Asia Pasifik pun dibentuk. Kemudian, organisasi orang Amerika keturunan Asia memajukan keadilan yang hingga saat ini fokus untuk memastikan apa yang terjadi pada Vincent tidak akan terjadi lagi. Pada tahun 2010, sebuah plakat didirikan di Ferndale, Michigan untuk menghormati kenangan akan Vincent. Meski hal itu udah terlalu terlambat, tapi hal itu bisa menjadi pengingat bagi kita karena akibat dari kefanatikan yang sangat besar dan konsekuensi dari ketidaktahuan bisa sangat mematikan. Nah, buat kalian, jangan pernah sekali-kali melakukan rasisme karena hal itu juga bisa mengakibatkan kematian seperti apa yang terjadi kepada Vincent. Dengan begitu, kita bisa hidup tentram dan damai dengan keberagaman yang kita miliki di seluruh Indonesia.
Kalau kalian punya info terbaru atau update dari kasus Vincent ini, coba kalian tulis di komen bawah untuk kita bahas bersama. Oke, itulah rangkaian kasus Vincent Chin yang dihabisi karena menegakkan keadilan dan juga korban rasisme. Kalau kalian punya kasus lain yang menarik untuk dibahas, silahkan komen di bawah atau DM di sosial media kami. Jangan lupa follow sosial media kami, dan juga jangan lupa like, comment, subscribe, biar nggak ketinggalan update dari kami. Sekian dari aku, see you on the next video.